Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Biridhillahi ta'ala wa li tawfiqil balaya wa li musallifi hadzal kitab wa li ahli al-masjid alladhina sabaquna bil iman lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. Kita lanjut 152. Walaqad sadaqakumullahu wa'dahu, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah membuktikan janjinya kepada kalian. Iltahusunahum, ketika kalian berhasil membunuh mereka di dalam perang Uhud bi'idnihi, dengan izinnya. Sehingga hatta idza fashiltum, sehingga ketika kalian lemah semangatnya untuk berjuang, wa tanaza'tum, dan kalian berselisih fil amri, di dalam urusan itu, wa asaitum, dan kalian mengingkari atau bermaksiat kepada perintah Nabi kalian, min ba'di ma arakum, setelah Allah memperlihatkan kepada kalian ma tuhibbun, apa yang kamu sukai. Minkum mayyuridu dunya, sebagian di antara kalian menginginkan dunia, wa minkum, sebagian di antara kalian mayyuridul akhirah, menginginkan akhirat. Summa sarafakum anhum, kemudian Allah memalingkan kalian anhum, jauh dari mereka, liyabtaliyakum, untuk menguji kepada kalian. Walaqad afa, dan sungguh telah mengampuni Allah angkum, dari kalian. Wallahu, sesungguhnya wallahu, dan Allah dzu fadlin,
memiliki anugerah alal mukminina atas orang-orang yang beriman. Niki ayat niki adalah terkenal kisah perang Uhud. Kisah perang Uhud, dan ini untuk dijadikan pelajaran bagi kita kaum mukminin, kaum muslimin sampai hari kiamat. Ini ketentuan Allah ini bersifat umum dan tidak akan dirubah oleh Allah. Makanya umat Islam harus mengambil perhatian khusus terhadap ayat ini supaya apa? Jangan mengulang kesalahan yang sama. Kesalahan yang terjadi di Uhud, walaqad afa ankum, untuk para sahabat sudah diampuni karena memang bagian dari skenario-nya Gusti Allah untuk memberi pelajaran kepada umat sampai hari kiamat nanti. Jangan melakukan kesalahan sebagaimana kesalahan yang terjadi di Uhud. Kalau kesalahan berulang, ya otomatis Allah tidak mengampuni kecuali kalau dikehendaki oleh Allah. Bisa saja Allah juga mengampuni kita, bisa saja. Tetapi ini pelajaran ini harus diambil berat. Qala Ibnu Abbas wa'adahumullahu nasru wa qad yastadillu bi hadhil ayah ala ahadil qawlainil mutaqaddimaini min qouli ta'ala iltaqu lil mu'minina ayyakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bisalasati alafim minal malaikati munzilin. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Allah telah memenuhi janjinya untuk memberikan pertolongan. Waqad yastadillu bi hadhil ayat ala ahadil qaulainil mutaqaddimain bi qouli ta'ala. Dan ini walaqad sadaqakumullahu wa'dahu tahusunnahum bi'ilni. Ini adalah bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mana umat Islam diberikan kemenangan. Ini di Uhud awal-awal umat Islam diberi kemenangan. Awalnya begitu, sudah menang. Ini sesungguhnya Allah pun juga telah memberikan bantuan yang sama kepada para sahabat sebagaimana di dalam Al-Imran ayat 124 125. Iltaqulu lil mu'mina alla yafiyakum ayyumiddakum rabbukum bisalasati alafim minal malaikati munzalin. Ketika kalian orang-orang iltaqulu lil mu'minina, ketika engkau Muhammad berkata kepada orang-orang mukmin, tidakkah cukup kepada kalian Tuhan kalian memberikan pertolongan kepada kalian dengan 3.000 malaikat yang diberi tanda? Bala benar. Jika ing tasbiru wa tattaqu, jika kalian sabar dan bertakwa. Wa ya'tukum min fawrihim hadza yumtitkum. Ya, dan engkau senantiasa memenuhi janji kalian. Ketika kalian berjuang di dalam perjuangan ini, yumtitkum rabbukum, Allah akan tambah lagi bantuannya bi khamsati alafi minal malaikati musawwimin. Jadi diberi bantuan lagi menjadi 5.000 malaikat. Ya. Di salah satu alafi minal malaikati musawwimin, dengan 3.000 malaikat yang diturunkan atau dengan 5.000 malaikat yang diberi tanda musawwimin. Al-Imran ayat 124-125. Inna dzalika kana yauma uhudin di ana ada aduwahum kana salasu alafil maqatil falamma wajahahum kana adzafru wan nasru awal naharil Islam.
ayat ini kemarin sudah dijelaskan, Ibnu Abbas juga menyampaikan yang Ali Imran 124 125 ini adalah terkait dengan peperangan di Badar. Tetapi ayat ini pun juga relevan dengan kejadian ketika perang Uhud. Anna dzalika kana yauma Uhudin wa laqad sadaqamu wa'dahu idza khusunahum bi idnihi, ini terkait dengan Uhud. Di anna atu wa hum kana salasu alafin. Jadi pada saat ini musuh umat Islam pada waktu perang Uhud kurang lebih jumlahnya sekitar 3.000. Maka walaupun 3.000 jumlahnya banyak, umat Islam pada waktu itu juga jumlahnya banyak, 1000-an. Maka ketika mereka berhadap-hadapan, maka datangkanlah wa kana adz-dzafru wan nasru awalan nahari lil Islam. Di awalnya hari, artinya pertempuran dimulai di waktu awalnya hari, yakni di waktu pagi hari, awalnya siang, ya. Awal siang, maka umat Islam diberi kemenangan. Falamma hasala min isyanir romati wa fashala ba'dul muqatilati. Takhirul waqtil ladzi kana masyruton bis sabati wat taati. Falamma hasala ketika umat Islam telah berhasil memukul mundur pasukan, maka min isyanir rumati, ya ini akhirnya ternyata pasukan panah yang ada di atas bukit yang sudah diperintahkan oleh Nabi untuk bertahan di sana, ternyata pasukan itu bermaksiat kepada Nabi, artinya tidak taat kepada perintahnya Nabi. Wa fashala ba'dul maqatilati, akhirnya semangat mereka menjadi turun, menjadi drop. Takhirul wa'di alladzi kana masyrutan bis sabati wa taati. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menangguhkan kembali pertolongannya yang telah diberikan kepada para sahabat di awal hari. Akhirnya oleh Allah ditahan oleh Allah karena pasukan panah yang di atas bukit bermaksiat kepada Rasulullah SAW, artinya tidak taat kepada Rasulullah SAW. Wal wa'du ladzi kana masyrutan, jadi janjinya Allah itu bersyarat. Syaratnya apa? Bitsubuti wat taati, harus dia konsisten dan dia harus taat. Jadi taat kepada Nabi itu harus konsisten. Jadi terus menerus, tidak boleh pedot taat. Di awal-awal taat, tengah-tengah, setengah taat. Kalau seperti itu maka tidak akan datang pertolongan Allah. Pertolongan Allah diperlukan, syarat-syaratnya adalah harus taat kepada Allah dan Rasulnya, dan dia harus konsisten, istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, gak taat gimana kan. Makanya walaqad sadaqakumullahu wa'dahu, atas perkara inilah maka sungguh Allah telah memberikan pertolongan. Allah telah memenuhi janjinya memberikan pertolongan kepada para sahabat awalan nahari, di waktu awalnya siang. Iltahusunahum, ketika kalian orang beriman berhasil membunuh orang-orang kafir, bi'nihi, dengan izin Allah. Hatta idza fashiltum, sehingga ketika kalian menjadi gentar, menjadi lemah. Qala Ibnu Abbas al-faslu al-jubnu, ya. Tiba-tiba sahabat itu hatta idza fashiltum, begitu
sudah mendapatkan kemenangan, ternyata tiba-tiba hatta idza fasyiltum ay al jubnu niku goji, tiba-tiba jadi goji, maune wendel ojo dadi goji. Wa tanaza'tum fil amri wa asaitum kama waqa'a lirrumati. Nah niki wa tanaza'tum, sing kalian berselisih fil amri di dalam urusan perintahnya Nabi, wa asaitum dan akhirnya kalian bermaksiat kepada Nabi, kama waqa'a lirrumati, sebagaimana yang terjadi kepada pasukan panah yang diperintahkan oleh Nabi untuk bertahan di atas bukit Uhud. Kenapa kok mereka ini terpengaruh atau menjadi tidak taat kepada Nabi, pasukan yang ada di atas bukit? Mim ba'di ma arakum ma tuhibbun, setelah Allah menunjukkan kepada mereka perkara yang mereka cintai, mereka sukai. Wa huwa adzafru minhum, apa yang dia cintai? Ya ghanimah. Jadi ketika umat Islam pertama mendapatkan kemenangan, pasukan yang ada di atas gunung melihat harta yang banyak. Ini minkum mayyuridu dunya, sebagian di antara kalian menginginkan dunia, ada banyak harta ditinggal, mereka berebut untuk mendapatkan harta itu. Wahum alladzina yarghabu fil mughnimi hina ra'aul hazimah. Mereka senang sekali, berambisi untuk mendapatkan ghanimah harta itu ketika mereka telah meninggalkan harta itu. Orang kafir terpukul mundur, hartanya ditinggal. Pasukan yang ada di atas bukit menginginkan harta yang ada ditinggal oleh orang-orang kafir. Inilah minkum mayuridud dunya. Wa minkum, dan sebagian di antara kalian mayuridul akhirah, ada orang yang menginginkan akhirat. Tsumma sarafakum anhum liyabtaliyakum, kemudian Allah menjadikan orang kafir menang atas orang-orang Islam, atas kalian. Tsumma adallahum alaikum liyahtabirakum wa yamtahinakum. Ini semua adalah dalil bagi kalian untuk memberitahu kepada kalian bahwa ini adalah Allah telah menguji kepada kalian. Jadi ternyata kalian para sahabat diuji oleh Allah di Uhud, diuji seperti itu. Para sahabat tidak lulus, tetapi Allah sampaikan walaqad afa ankum, tetapi Allah telah mengampuni dari kalian. Ai ghafara lakum dzalika shani', yakni Allah telah mengampuni atas perbuatan itu. Wallahu alam bi kasratil adadil adwi wa adwahum wa qillati adadil muslimina wa adadahum. Jadi Allah telah mengampuni kalian karena jumlah musuh lebih banyak daripada jumlah kaum muslimin, dan kesalahannya adalah spontan di saat itu, maka Allah telah mengampuni para sahabat radhiyallahu anhum. Qala Ibnu Jarir qalu wa laqad afa ankum qala lam yasta'silakum, kata qala Muhammad Ishaq rawahuma Ibnu Jarir. Jadi Allah telah mengampuni kepada para sahabat radhiyallahu anhum dengan diberi kekalahan. Setelah diberi kekalahan, maka Allah telah mengampuni kesalahan kalian karena kesalahannya sudah impas dengan diberikan kekalahan. Wallahu dzul fadlin 'alal mu'minin. Sesungguhnya Allah memiliki anugerah atas orang-orang yang beriman. Kekalahan para sahabat di Uhud itu anugerah bagi orang-orang beriman sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Niku wa qala Imam Ahmad hadatsana Salman bin Dawud hadatsana Abdurrahman bin Abi Zannad an abihi an Ubaidah
An Ibnu Abbasin annahu qala ma nasarahu Allahu fi mawatina kama nasara yauma Uhudin. Qala fa ankarna dzalika fa qala Ibnu Abbas baini wa baina man ankara dzalika kitab Allah innallaha yaqulu fi yaumi Uhudin wa laqad sadaqakum Allahu wa'dahu idza khusuna bi idni yaqulu Ibnu Abbas wal Hasan al-qatlu hatta idza fasiltum wa tanazatum fil amri wa asaytum min ba'di ma raqum ma tuhibbun minkum ayyuridu dunya wa minkum ayyuridu akhirah al-ayah wa inna ma'ani bi hadzal rumah wa dzalika nabiyyu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qama fi mawdhi'in thumma qala ihmau zuhurana fa ra'aytumuna nuqatilu fala tansuruna. Jadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad telah menceritakan pada kami Salman bin Jawud dan seterusnya. Sesungguhnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau Ibnu Abbas berkata, Allah tidak memberikan pertolongan di tempat-tempat manapun, yakni dalam pertempuran, tidak sebagaimana Allah memberi pertolongan di Uhud. Ini cerita Ibnu Abbas. Sebetulnya Allah SWT memberikan bantuan sempurna kepada para sahabat itu di Uhud. Bahkan melebihi bantuannya itu melebihi di Badar. Nah, tetapi qala Ibnu Abbas baini wa baina man ankara dzalika kitab Allah. Jadi tetapi karena ada kesalahan dari sebagian para sahabat, maka menyebabkan Allah mengcancel pertolongannya. Niki cerita Ibnu Abbas menceritakan innama anni bi hadzal rumah. Jadi orang yang ingkar atau orang yang bermaksiat atau orang yang melanggar perintahnya Nabi itu adalah pasukan pemanah yang di atas bukit. Sesungguhnya Nabi SAW ketika meletakkan pasukan pemanah di atas bukit, Nabi berpesan. Pesannya Nabi ikhmau zuhurana. Jadi kamu jagalah zuhurona di belakang kami. Artinya pasukan di atas bukit sudah diperintah oleh Nabi, jagalah bukit ini, jagalah pasukan umat Islam yang di bawah. Ini tolong kamu amati, kamu awasi dan kamu jaga pasukan yang ada di bawah. Fa in ra'aitumuna nuqtalu fala tansuruna. Nabi pesannya, andaikan kami terpukul mundur, Nabi sampaikan, Pak, andaikan kami terpukul mundur oleh musuh, kamu jangan turun. Loh, ini loh, gak usah turun membantu. Andaikan kami, Nabi berada di bawah, Pak. Nabi berada di bawah. Andaikan kami terpukul mundur, kamu jangan turun. Itu pesannya Nabi. Wa iraitumuna qad ghanimna fala tusyrikuna. Demikian juga andaikan kami menang, berhasil memukul mundur lawan, kamu juga jangan turun. Nabi pesannya gitu. Andaikan kami berhasil memukul lawan, kemudian kami bisa mengambil ghanimah dari mereka, maka kamu tetap jangan turun. Nabi sudah pesannya begitu. Kami menang, kami kalah, tidak boleh turun. Nabi pesannya ngoten, Pak. Masyaallah. Falamma ghanimna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bahu askaral musyrikin. Niki ikbat rimatu jami'an dakhalu fil askariyan habun. Niki Pak, ketika Nabi berhasil memukul mundur pasukan musuh dan pasukannya Nabi mengambil beberapa ghanimah, maka spontan niki sahabat yang di atas bukit turun semua. Dakhalu fil askari yanhabun, dan para sahabat di atas bukit itu akhirnya menempati posisinya pasukan musyrik yang ditinggalkan.
Jadi mereka meninggalkan harta benda di situ, akhirnya pasukan pemanah turun, akhirnya menempati posisi pasukannya orang kafir yang sudah lari. Itu begitu. Akhirnya dua pasukan muslim berkumpul jadi satu. Padahal Nabi sudah bagi dua, satu di atas, satu di bawah. Begitu orang musyriknya terpukul mundur, dia nyingkir, ghanimahnya ini ditinggal, akhirnya dia yang di atas bukit turun, akhirnya dua pasukan muslim berkumpul jadi satu di bawah. Itu begitu, Pak. Walaqad ittaqat sufufa ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahum hakadha wa syabaka baina yadayhi wa tashabu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berisyarat, dua pasukan muslim akhirnya bertemunya seperti tangan begini. Jadi saling silang pasukan muslim pada saat itu. Akhirnya jadi satu situ. Sakhalat al-khali min dzalikal maudhi ala sabirihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadaraba ba'dhum ba'dha. Niki. Akhirnya begitu umat Islam masuk di di posisinya orang-orang musyrik tadi, akhirnya orang-orang musyriknya puter. Nah ini puter, akhirnya justru menguasai bukit. Akhirnya begitu. Di dalam riwayat yang lain, Pak, ini karena kondisinya kondisi perang, Pak. Akhirnya karena pasukan muslim yang ada di atas sama di bawah bertemu dengan orang Islam sama pasukan yang bersama Nabi, bahkan terjadi, Pak, perang dengan temannya sendiri, umat Islam. Karena posisinya seperti itu, spontan, Pak. Pasukan musyrik lari, kemudian pasukan Islam maju, padahal umat Islam pada waktu itu ya sudah siap perang yang di bawah. Akhirnya terjadi crash antar umat Islam sendiri. Riwayat yang lain begitu. Masya Allah. Waqad kana nasru li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam awalan nahari hatta qatala min ashabiri wa al-musyrikin sab'ata aw tis'ata. Padahal di awal-awal tadi sebelum terjadinya clash itu umat Islam sudah berhasil memukul pasukan kafir dan orang musyrik akhirnya terbunuh. Orang musyrik terbunuh berapa? 7 atau 9 orang. Wal jalal muslimuna jaulatan nahwal jabali walam yablughu haisu yaqulu annasul ghar inna ba'akanu tahtal mihrasi wa soha syaiton. Nah ini, Pak. Akhirnya begitu pasukan umat Islam tadi bertemu seperti itu, pasukan kafir muter ke atas. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus maju mengejar orang-orang musyrik yang lari tadi. Ternyata orang musyrik ambil posisi di atas. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertahan di goa, bertahan di goa. Begitu pasukan musyriknya muter, umat Islam akhirnya maju ke atas bukit, tapi lewat depan. Nah, akhirnya di situ ada goa. Para sahabat Nabi akhirnya masuk ke dalam goa, bertahan di dalam goa, dikawal oleh seluruh para sahabat. Orang kafir naik ke atas. Itu begitu. Masya Allah. Ini goanya sampai sekarang masih ada. Dulu buat bertahan Nabi dengan para sahabat. Wasoha syaiton, tiba-tiba ada yang mengatakan begitu pasukan muslim bertahan di goa. Goanya kecil, Pak. Nabi yang bertahan di goa, kemudian dikawal oleh para sahabat radhiyallahu anhum.
begitu seperti itu wasoha syaitan akhirnya berteriak, syaitan berteriak. Kok syaitan berteriak? Nggak tahu ini siapa yang berteriak, dan itu teriakan itu bujukan setan. Kutila Muhammadun, telah terbunuh Nabi Muhammad. Wah, berita santer Pak, telah terbunuh Nabi Muhammad. Falam yaskubi annahu haq, maka orang-orang pun mengatakan, oh ini berita benar ini. Falazilna kadzalika mana syuku annahu haqatat wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina sa'ataini na'rifuhu fi talfatihi idza masyiya. Maka orang-orang Islam sebagian termakan isu akan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekalahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi terbunuh di situ. Akhirnya sebagian di antara pasukan muslim akhirnya menjadi tidak mau meneruskan perjuangan lagi, sebagian. Tetapi sebagian tetap bertahan melindungi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tiba-tiba begitu pasukan muslimin tadi terus maju, ya kan, Nabi berlindung di dalam goa, pasukan muslim kan dia terus mengikuti nabinya. Maka begitu niki napa niku ada berita Nabi wafat, sebagian ada yang mundur, sebagian masih ada yang terus. Maka begitu dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat pun sebagian ragu-ragu benar atau meninggal atau tidak Nabi itu. Maka sehingga ketika para sahabat telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam diapit oleh Sa'ad, ya, ada dua Sa'ad bin Abi Waqqas atau Sa'ad bin Mu'adz, ada nama dua Sa'ad. Maka akhirnya dia yakin bahwa Rasulullah SAW masih hidup. Qala fafarihna, maka sebagian pasukan berkata begitu melihat Nabi semangatnya langsung naik, maka kami pun bergembira seolah-olah tidak mengalami kekalahan sama sekali. Masya Allah. Faraqana waina wa huwa yaqulu istadda ghadaballahu ala qaumin tamu wajha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu para sahabat sudah mendekat, semakin banyak yang menjaga Nabi kumpul di situ semakin banyak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, sungguh celaka musuhnya Allah yang telah membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdarah di wajahnya. Nabi mengatakan begitu. Wa yaqulu marratan ukhra Allahumma innahu laisa lahum ayya'luna. Mereka mengatakan hatta intaha ilana fama kasasatan. Jadi kita tidak mungkin akan dikalahkan oleh mereka. Nabi mengatakan demikian, ya. Pertama Nabi mengatakan sungguh celaka musuhnya Allah yang telah membuat nabinya terluka. Yang kedua, sesungguhnya mereka tidak akan bisa mengungguli kita karena kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika berhenti sesaat di situ, bertahan di situ, tiba-tiba Abu Sufyan berteriak di bawah bukit. Jadi di bawah bukit Abu Sufyan berteriak. Jadi Abu Sufyan pasukannya berada di pasukan kafir pada waktu itu, belum masuk Islam. Sehingga komandannya memang Abu Sufyan di Uhud oleh orang-orang kafir, dipimpin oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan akhirnya berteriak di bawah bukit. Jadi di sini akhirnya umat Islam terkepung di tengah bukit. Jadi atas bukit dikuasai oleh orang musyrik, di bawah bukit sama dikuasai oleh tentara Abu Sufyan tadi. Umat Islam terjepit di tengah bukit, di situ ada goa. Maka Abu Sufyan berteriak dari bawah bukit, "I'lu Hubal," katanya. Hubal itu adalah berhalanya.
Sungguh mulia engkau Hubal, kami telah engkau beri kemenangan. Kata Abu Sufyan begitu. Marrataini yakni ilahahu. Jadi kami telah diberi kemenangan oleh dewa kami yakni Hubal. Aina ibnu Abi Kabsyah, aina ibnu Abi Kuhafah, aina ibnu Khattab. Di mana anak-anaknya Abi Kabsyah? Di mana anak-anaknya Abi Kuhafah? Di mana anak-anaknya Khattab? Maka Umar radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, ala ujibuhu? Umar bertanya, ya Rasulullah, bolehkah saya menjawab apa yang dikatakan oleh Abu Sufyan? Qala bala, silahkan kamu balas dia. Falamma qala a'lal Hubal, maka ketika Abu Sufyan mengatakan sungguh maha tinggi Hubal katanya, berhalanya, maka Umar mengatakan Allahu a'la wa jal, Allah yang maha tinggi, bukan Hubal yang maha tinggi. Wa ajal, dan ialah Allah yang maha luhur. Maka Abu Sufyan berkata, menjelaskan an'am tu'ainaha fa'ada. Yang maha tinggi Hubal katanya, karena Hubal telah memberikan kemenangan kepada kami dan kami bisa mengalahkan kalian. Kemudian Abu Sufyan berkata lagi, aina Abi Kabsyah, di mana anaknya Kabsyah, di mana anaknya Kuhafah, dan di mana anaknya Khattab? Maka Umar mengatakan, hadza Rasulullah, ini Rasulullah ada di sini. Ini hadza Abu Bakar, ini Abu Bakar juga ada di sini. Abi Kuhafah itu adalah Abu Bakar. Nah, Ibnu Khattab, anaknya Khattab, saya Umar ada di sini juga. Maka Abu Sufyan berkata, yaumun badri bi yaumin badrin ayyamu daulun. Jadi di hari Badar engkau menang, sekarang hari ini giliranku yang menang, katanya begitu. Wa inal harabu sajjal, sesungguhnya peperangan itu silih berganti kemenangannya. Maka Umar mengatakan, la sawaun, tidak sama antara kamu dan kami. Qatalna fil jannah, ketika kami terbunuh kami di surga, sedangkan kamu ketika terbunuh kamu di neraka. Siapa bilang sama? Jadi Abu Sufyan mengatakan sekarang bodoh, kon menang neng Badar, saiki aku menang neng gone Uhud. Umar jawab, tidak sama. Engkau menang di dunia saja. Kami ketika terbunuh kami akan di surga. Sedangkan kalian kalau kalian terbunuh kalian akan masuk neraka. Qala innakum tasumuna dzalik. Jadi ini Abu Sufyan, itu kan dugaanmu saja. Itu dugaanmu saja. Istilahnya itu halusinasimu. Makanya orang kafir sejak dulu begitu. Kalau diceritani surga, diceritani neraka, jarine halusinasi. Ora ketok, itu halusinasimu saja, dugaanmu aja, kira-kiramu aja. Laqad khabna wa khasirna idzan. Kalau begitu kami senantiasa celaka dan merugi kalau begitu. Kalau dugaanmu itu benar, berarti kami senantiasa merugi, kata Abu Sufyan begitu. Gak masuk akal ngono. Jarine Abu Sufyan, gak masuk akal. Lu nyatane aku menang kok. Suma qala Abu Sufyan innakum satajiduna fi qatlikum mislatan walam yakun dzalika an ra'yu sarrodina. Qala summa adrakatu hamiyatal jahiliyah faqala amma innahu kana dzalika lam nukrihuhu hatta hati sagriban wa sayaqul wa huwa Muslim Ibnu Abbas fa inna lam yashhad abudun wala abuhu ila akhirih. Jadi Abu Sufyan mengatakan demikian, innakum satajiduna fi qatlikum mislatun walam yakun dzalikan ra'yu syaratikum. Jadi
nanti kalian akan menemukan peperangan-peperangan lagi, ya, peperangan-peperangan lagi, dan kamu akan menjumpai pasukan kamu sebagian akan tercincang-cincang oleh kami, dan itu di luar tanggung jawabku. Katanya diancam begitu. Itu Abu Sufyan. Dan itu pasti kamu tidak akan menyukai perihal perkara itu. Itu kata Abu Sufyan begitu. Tapi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sudah menyampaikan ketika bertahan di situ, akhirnya luar biasa Allah berikan pasukan-pasukan yang gagah berani dari umat Islam menyeruak menghadapi musuh-musuh, yakni yang ada di bawah Abu Sufyan dan bala tentaranya. Dan akhirnya banyak sekali para sahabat yang gugur syahid. Ini di dalam riwayat yang lain, ini di bawahnya, ketika Nabi SAW bertahan di dalam goa itu dijaga oleh kaum muslimin, maka pasukan musuh merengsek maju ke depan. Maka Nabi mengatakan, siapa yang siap menghadapi mereka? Maka satu orang sahabat maju dan bertempur mereka dan berhasil membunuh mereka. Akhirnya dia maju itu gugur syahid. Begitu ada yang maju lagi, maka siapa yang siap menghadapi mereka? Terus maju, begitu seterusnya. Sampai akhirnya hadirin rahmati Allah SWT, umat Islam pada waktu itu yang terbunuh hampir 70 orang. Ya, sekitar 70 orang terbunuh membela baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya lagi yang membela Nabi ini adalah namanya yang terkenal Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu. Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu dulu pada waktu di Badar tidak ikut berperang. Begitu mendapati peperangan Uhud, dia sangat senang sekali. Pada posisi itu langsung ketika mendengar berita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka dia katakan tidak ada gunanya kita hidup, katanya, kalau Nabi sudah wafat. Akhirnya Anas bin Nadhr langsung maju ke depan. Begitu maju ke depan, ketemu Sa'ad bin Mu'adz. Wahai Sa'ad, kenapa engkau berada di situ? Mari kita maju bersama. Kita hadapi musuh-musuh Allah. Sesungguhnya aku telah mencium bau surga dari bukit Uhud. Akhirnya langsung maju, Pak. Begitu maju dia bertempur, Pak. Bertempur habis-habisan. Akhirnya Anas bin Nadhr pun gugur syahid di situ. Begitu gugur syahid, sampai jenazahnya tidak bisa diidentifikasi, Pak. Karena berbagai macam luka yang banyak, pedang, tombak menancap di tubuhnya yang banyak sekali, sampai jadi jasadnya tidak bisa diidentifikasi. Akhirnya begitu peperangan sudah usai, akhirnya diidentifikasi jenazahnya, tidak ada yang tahu ini jenazahnya siapa. Akhirnya saudari perempuan dari Anas bin Nadhr, dia itu mengidentifikasi dari andeng-andeng, dari tai lalat yang ada di tangan dari Anas bin Nadhr. Akhirnya teridentifikasi. Ada sebagian riwayat mengatakan adiknya bisa mengidentifikasi dari jari-jarinya. Itu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang luar biasa membela baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini dijadikan pelajaran untuk kita sekalian sampai hari kiamat. Jadi hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri, itu tadi, wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Jadi umat Islam itu pasti akan kalah
apabila umat Islam mulai mencintai dunia. Ini pelajaran di Uhud. Padahal sahabat Pak, sahabat di Uhud itu ya spontan saja Pak. Karena ghanimah itu harta yang halal Pak, ditinggal oleh orang kafir. Nah, begitu ditinggal oleh orang kafir, pasukan yang ada di atas spontan, oh ini harta ditinggal. Ya sudah, kita turun ikut membantu mengambil harta itu. Akhirnya ternyata terjadilah apa yang terjadi seperti itu. Allah memberi pelajaran kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Akibatnya apa Pak? Ketika ada cinta dunia itu, hatta idza fashiltum. Niki Pak, fashiltum itu apa? Menyebabkan semangat perjuangan itu menjadi luntur, nyalinya ciut. Wong niku nak cinta dunia mesti takut mati. Niku nak wong takut mati mau baju berjuang wedi. Niku ngoten. Sapa mawon, nak wong mencintai dunia Pak, takutnya luar biasa. Dan ini berlaku sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Makanya itu sempundi-pundi ngoten. Nek perang napa mawon sing paling wedi nak wong sing duwe duit akeh cinta dunia. Nggih. Pun kalau sudah semangatnya runtuh, akhirnya bahwa tanaza'tum fil amri. Ya, gara-gara mencintai dunia itulah akhirnya menyebabkan kalian berselisih. Ya, berselisih. Sahabat yang di atas bukit tadi sebenarnya ada yang nahan, jangan turun. Wah, ayo turun saja, ini sudah selesai kok perangnya. Akhirnya berselisih. Di mana-mana di seluruh dunia niki sampai hari ini wong niku berselisih mesti gara-gara dunia. Mboten enten berselisih gara-gara akhirat, mboten enten. Mesti rebutan urusan dunia. Nah niku ngoten. Ujung-ujunge napa Pak? Wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Akibatnya ujung-ujungnya kalau sudah berselisih, ujung-ujungnya bermaksiat kepada Nabi, tidak taat pada Allah dan Rasulnya. Nah ini Pak, penyakit yang lebih berbahaya dari berbagai macam penyakit di dunia ini justru penyakit cinta dunia. Niki tolong diperhatikan. Cinta dunia itu lebih berbahaya dari corona, nggih. Kula mun nyampene bolak-balik, penyakit cinta dunia itu lebih berbahaya dari penyakit apapun, AIDS, penyakit jantung, darah tinggi, gula darah, macam-macam. Ada penyakit yang lebih berbahaya dari itu, nggih niku penyakit cinta dunia. Penyakit macam-macam niku mboten enten teng hadis, Pak. Sing enten cinta dunia, ittaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hatilah kamu kepada dunia, hati-hatilah kamu dengan wanita. Dua penyakit itulah yang sangat berbahaya. Wingi kula sampene nggih. Nah, penyakit corona iso ditangkis karo masker. Dan nek cinta dunia ditangkis gaya apa kira? Ora iso nggih. Dibumpet kupinge, tibake mripate ketok, ditutup mripate ambune sik ketok, ditutup irunge, pikirane sik ketok. Ya ampun, itulah penyakit cinta dunia. Masya Allah. Dan tidak pandang bulu Pak. Oke. Penyakit cinta dunia itu dari mulai rakyat biasa sampai pejabat, penyakit itu bisa masuk. Dari mulai santri sampai kiai, penyakit itu bisa masuk. Dan ini ayat ini menunjukkan Pak, tidak ada satupun orang yang kebal dari cinta dunia sampai sahabat.
sahabat. Bayangkan levelnya sahabat itu kan setinggi-tingginya wali itu sahabat. Okay. Sak rendah-rendahi sahabat itu setinggi-tingginya wali. Wali mawon kena penyakit cinta dunia. Makanya Pak, kita minta tolong kepada Allah supaya dijauhkan dari penyakit cinta dunia, dan ini adalah biang kehancuran umat Islam di seluruh penjuru dunia sampai hari kiamat. Ini dibuat pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Umat ini tidak akan ditolong oleh Allah kalau umat ini ada cinta pada dunia pun itu Pak. Makanya Pak, kalau umat Islam ini bermegah-megah terhadap dunia, di dalam hadis idza 'azzamat ummati dunya nuzi'at minha haibatul Islam. Apabila umatku sudah bermegah-megahan di dalam dunia, maka dicopot daripadanya kehebatan Islam. Umat Islam sudah tidak ada ruhnya lagi ketika umat Islam ini sudah kena penyakit cinta dunia. Dan ini makanya ngatos-ngatos, hati-hati, kita proteksi diri kita. Kalau ada cinta dunia sekarang, sadarilah dan segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bon ngoten mawon. Enten bener dari Allah, salah dari saya. Enten itu. Yang kafiran ketemu kali yang muslim. Nggih. Tapi menang gitu loh, sakit muslim kafir. Nggih. Tapi terdesak. Nggih. Jadi terakhir kan bertahan. Ketika bertahan itu umat Islam terus. Jadi Nabi strateginya bertahan itu bukan seluruh pasukan keluar dari goa, tidak. Karena ada yang standby menghadang musuh yang menyerang kepada Nabi. Jadi akhirnya strateginya Nabi itu menghadapi orang kafir itu dua-dua saja, pakai strategi bertahan. Dua di depan, maju memporak-porandakan musuh karena ribuan musuhnya di depan. Akhirnya dua gugur, maju lagi dua. Dan itu Nabi pun diberondong dengan anak panah dari bawah. Termasuk yang kemarin saya cerita, Qatadah itu menjadi perisai hidup dari bagian Nabi. Ada anak panah melesat langsung dihadang oleh Qatadah, seperti itu. Dan ternyata strategi bertahan itu berhasil. Begitu setiap orang kafir maju terpukul mundur kan, maju terpukul mundur, maju terpukul mundur. Akhirnya singkat cerita mereka calling down, terus akhirnya bukan menyerah enggak, artinya orang musyrik akhirnya juga mengundur diri pada waktu itu. Dan akhirnya ya sebetulnya bukan kalah, orang Islam bukan kalah sebenarnya, draw posisinya itu di Uhud itu sebenarnya posisinya draw. Akhirnya masing-masing undur diri. Tetapi korban dari pihak umat Islam luar biasa banyaknya, termasuk apa yang dikatakan oleh Abu Sufyan tadi, ada sebagian kamu akan temui sebagian dari pasukanmu ada yang tercincang oleh kami. Dan itu betul, termasuk Anas bin Nadir tercincang, dan banyak lagi sahabat-sahabat yang lain yang tercincang oleh orang-orang kafir di situ. Termasuk Mus'ab bin Umair juga wafat di situ. Termasuk salah satunya lagi yang paman beliau yang beliau cintai, Hamzah radhiyallahu anhu, gugur di situ. Itu Hamzah bahkan jantungnya perutnya dibelah, dadanya dibelah, jantungnya dikeluarkan. Terus mau dimakan oleh Hindun. Ternyata tidak berhasil memakan. Ya, tidak berhasil. Di dalam riwayat diterangkan apakah dia berhasil memakannya? Tidak. Ternyata begitu mau digigit lepas, nggak bisa. Ya, kenapa? Ternyata Allah menjaga jasadnya Hamzah radhiyallahu anhu. Jadi berusaha dimakan
tapi ternyata tetap tidak bisa masuk ke ke Hindun. Itu begitu, Pak. Termasuk pasukan kafir yang di atas itu kan balik. Iya, balik ke atas itu kan juga nggak semuanya di atas, karena Bukit Uhud kan kecil, Pak. Nggak semuanya. Jadi di atas pun juga memanah, karena posisi bertahan di bawah, Pak. Kalau memanah ke bawah kan juga repot, karena dicelah ya, masuk di celah Nabi di dalam goa. Jadi posisi dari atas pun nggak, justru posisi paling atas tuh enak memanah kepada teman-temannya sendiri. Jadi strategi itu strategi jitu, masuk begitu sehingga yang dari atas tidak bisa menyerang para sahabat, justru yang menyerang adalah pasukan yang di bawah. Nah, karena harus naik ke atas, ini kan posisi goa di tengah. Karena pasukan yang kafir itu naik ke atas, begitu naik ke atas kan dipukul mundur, naik ke atas dipukul mundur. Akhirnya begitu dipukul mundur begitu berkali-kali, ya sudah, akhirnya mereka undur diri, perang rampung. Ya kepegelen, itu begitu. Nggih, ngoten. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah pada kita sekalian. Mudah-mudahan pelajaran ini jangan sampai terjadi pada diri kita. Pun ngoten mawon, enten bener dari Allah, salah saking kula. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.